Pemirsa, seorang remaja tewas terkena senjata tajam saat tawuran antar geng motor di Tambora, Jakarta Barat. Ironis, tawuran dipicu saling ejek di media sosial antar kelompok geng motor. Dalam video amatir ini, dua kelompok antar geng motor saling serang di Jalan Ki Haji M. Mansur, Tambora, Jakarta Barat. Kedua kelompok masing-masing membawa senjata tajam dan kayu untuk saling menyerang. Seorang remaja berusia 16 tahun dari salah satu kelompok diserang dengan senjata tajam, tewas mengalami sejumlah luka di kepala dan badannya. Polisi yang melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi memastikan kedua kelompok merupakan geng motor. Kelompok ini mendatangi kawasan Tambora dini hari dan saling menyerang. Ada dua kelompok geng motor yang melaksanakan tawuran di TKP ini, di mana dua kelompok geng motor itu awal mulanya melakukan saling hujat ataupun saling menghina di akun media sosial. Setelah itu mereka berjanjian di lokasi ini, terjadilah tawuran yang menyebabkan salah satu orang dari kelompok yang ada di sini meninggal dunia. Polisi kini memburu para pelaku dengan memeriksa saksi dan mengidentifikasi CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kesal temannya tewas saat tawuran, dua pengendara motor nekat melemparkan bom molotov hingga nyaris membakar rumah warga. Kedua pelaku yang terekam CCTV berhasil ditangkap polisi. CCTV merekam saat dua pengendara motor membakar rumah warga di Jalan Yosudarso, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku diduga menggunakan bom molotov. Saat api mulai membakar bagian depan rumah korban, pelaku segera kabur. Api bisa dipadamkan warga hingga tak membesar. Di lokasi, polisi mengamankan barang bukti pecahan kaca dari bom molotov. Yang untuk sementara itu serpian botol dan kain yang dibuat untuk sumbu bahan peledak itu, beserta satu unit motor yang dia gunakan pada saat melakukan pelemparan bom. Dari rekaman CCTV, polisi menangkap kedua pelaku pembakaran. Motif pelaku hanya karena kesal setelah seorang teman mereka tewas saat tawuran di dekat lokasi pembakaran. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Pasangan suami istri dan anaknya terpental dari sepeda motor setelah ditabrak pelaku balap liar di Jember, Jawa Timur. Akibatnya korban terluka, sementara pelaku balap liar diamuk warga. Dua pengendara motor terlibat aksi balap liar di jalur lintas selatan Puger, Jember, Jawa Timur. Kencangnya laju motor membuat pengemudi hilang kendali hingga menabrak pemotor lainnya yang dikemudikan pasangan suami istri dan anaknya dari belakang. Akibatnya pasangan suami istri ini terpental hingga terluka. Warga yang emosi menghakimi pelaku balap liar. Kawasan Puger, Jember kerap menjadi lokasi aksi balap liar dan tak jarang menimbulkan korban. Nah, sepertinya itu anak-anak balap liar itu yang nabrak orang sedang berboncengan. Keluarga sebenarnya juga orang jalan-jalan sama keluarga. Itu sendiri rame Pak di sana Pak kondisinya Pak? Iya rame Mas, karena memang balap liar ini di situ memang sering terjadi itu. Polisi memburu para pelaku balap liar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Seorang pria mengalami luka bakar hampir di seluruh bagian kepala dan wajahnya akibat disiram air keras. Tak disangka, salah satu otak pelaku penyiraman air keras ini adalah kekasih korban. Pelaku sakit hati karena hubungan asmaranya dengan korban tidak ada kejelasan. Penyiraman air keras yang dialami Ferry Ardiansyah di kawasan Cemara, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Akibatnya korban mengalami luka bakar hampir di seluruh bagian kepala dan wajahnya. Ironis, 1 dari 4 pelaku penyiraman air keras ini ternyata Ica yang merupakan kekasih korban. Ica ikut merencanakan aksi ini dan berperan mengajak korban mendatangi tempat kosnya. Sementara 2 pelaku utama datang lebih dulu menunggu korban di sekitar tempat kos Ica.
pelaku menyiramkan air keras saat situasi sepi. Aksi pelaku terekam CCTV. Kepada polisi, Ica mengaku sakit hati karena hubungan asmaranya dengan korban tidak ada kejelasan. Ica juga mengaku sering diancam korban. Apa? Statusmu apa sama korban? Kawan dekat. Kawan dekat. Sakit hatinya kenapa? Sakit hati karena si korban mengancam. Ngancam apa? Ngancam sama si Mame, nggak tahu. Satu pelaku penyiraman merupakan teman dekat Ica yang cemburu melihat Ica dekat dengan korban. Masalah asmara, cemburu. Jadi tersangka Mame cemburu karena Ferry dekat dengan Ica dan Ica juga merasa kecewa dengan korban karena tidak ada kepastian atas hubungan mereka. Dua pelaku yang ditangkap terancam hukuman 7 tahun penjara, sementara dua pelaku lain masih diburu polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, terekam video amatir pengendara sepeda motor nekat masuk jalan tol Jakarta Cikampek. Diduga pengendara motor tidak memperhatikan rambu lalu lintas. Dua pengendara sepeda motor ini berboncengan nekat melintas di bahu jalan tol Jakarta Cikampek pada jalur arah Bekasi. Karena berbahaya, petugas langsung menjemput kedua pengendara ini dan menunjukkan jalan keluar melalui gerbang tol Jatiwaringin. Keduanya masuk tol melalui kawasan Halim, Jakarta Timur, mengaku tidak tahu jalan dan tidak menyadari rambu lalu lintas. Jalur sebelah kiri itu untuk dia berbalik arah, kembali lagi ke Cawang. Sebelah kanan itu untuk lurus. Jadi di situ mungkin lagi ngobrol atau lagi tidak membaca rambu-rambu dan dia sadar juga. Warga diimbau untuk selalu memperhatikan dan menaati rambu lalu lintas saat berkendara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang istri nekat bergelantungan di kap mobil terseret puluhan meter mengejar suami yang selingkuh. Diduga sang suami bersama selingkuhan di dalam mobil. Sang suami yang merupakan wakil ketua DPRD Sulawesi Utara meminta maaf atas kejadian ini. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mesra rumah tangga yang sangat tidak baik, dan sehingga pada kesempatan ini pun saya menyampaikan permohonan maaf. Permohonan maaf diajukan oleh James Arthur Kojongian, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, pasca viral video dirinya mengendarai mobil sambil menyeret istrinya yang bergelantungan di atas kap mobil. Ini dilakukan saat James memenuhi panggilan Badan Kehormatan Dewan yang dilakukan secara tertutup di DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Pemeriksaan dilakukan 4 anggota Badan Kehormatan selama 1 jam. Sekali lagi sesuai dengan tata tertib DPRD Provinsi Sulawesi Utara nomor 2 tahun 2019, pasal 64, bahwa kami mengadakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Hari ini sudah dibuat klarifikasi kepada Bapak James Arthur Kojongian dan Istri James saat itu tergantung di atas kap mobil yang dikendarainya dan terseret sejauh 30 meter di Jalan Raya Tomohon, Sulawesi Utara. Sempat terjadi cekcok mulut, diduga setelah sang istri memergoki James berduaan dengan selingkuhan di dalam mobil. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang residivis kembali melakukan pencurian dengan membawa anaknya yang masih di bawah umur. Setelah keluar dari penjara, pelaku telah 15 kali mencuri di sejumlah tempat berbeda. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria masuk ke sebuah toko di Lubuk Bagalung, Kota Padang. Pria ini kemudian membawa kotak yang diduga berisi uang dari dalam toko dan ditutupi dengan jaket.
Ternyata pelaku membawa anaknya yang menunggu di sepeda motor, kemudian kabur. Setelah mengidentifikasi pelaku dari CCTV, polisi memburu Cacal Tanjung, seorang residivis kasus pencurian. Cacal menangis saat ditembak kakinya karena sempat berusaha kabur saat ditemukan polisi di kawasan Pampangan, Kota Padang. Cacal akhirnya mengakui telah melakukan pencurian setelah keluar dari penjara karena tidak memiliki pekerjaan. Cacal juga mengaku saat mengambil kotak uang di Lubuk Bagalung mengajak anaknya yang masih berusia 5 tahun. Pada saat dilakukan penangkapan, pelaku berusaha untuk kabur dan melakukan perlawanan sehingga kami hadiahi dengan timah panas, dan sebelumnya kami melakukan tembakan peringatan dulu ke atas, kemudian kami lumpuhkan sehingga dia tidak bisa untuk lari lagi. Untuk TKP, pelaku ini sudah sangat sering beraksi di Kota Padang, ada sekitar 15 TKP yang telah diakui oleh pelaku ini. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan barang bukti, sepeda motor dan 3 unit handphone hasil curian. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, demi anak, seorang ibu rela menyelundupkan 50 tembakau dalam olahan tempe mendol ke dalam lapas. Tembakau diselundupkan agar anaknya bisa merokok di dalam lapas. Tiga bungkusan makanan berisi mendol atau tempe olahan diperiksa oleh petugas di Malang, Jawa Timur. Satu persatu mendol dikupas dan ditemukan 50 paket kecil diduga berisi narkoba jenis ganja gorila. Namun setelah dilakukan uji lab, paket ini ternyata murni berisi tembakau. Kedua pelaku penyelundupan adalah wanita ibu rumah tangga yang langsung ditangkap petugas. Sang ibu nekat menyembunyikan tembakau dalam mendol agar anaknya bisa merokok dalam lapas. Sebelumnya, rokok pernah diberikan tanpa diselundupkan, namun hilang. Soalnya pernah ngasih dalam plastik transparan, kelihatan itu namanya mbako, kok di dalam dinyatakan hilang. Tapi hilang itu pun nggak ada, dikatakan dipanggil ke sana juga nggak ada, dimarahi juga nggak ada. Jadi sebagai seorang ibu kasihan di sana mahal, jadi sebagai inilah caranya bisa nanti ngasih nafkah untuk anaknya, hanya itu saja. Hati kecil saya nggak bisa melupakan seperti itu. Ya, ditemukanlah barang-barang ini seperti itu. Barang apa itu, Pak? Ya seperti tembakau, seperti yang teman-teman lihat itu, dibungkus dalam apa ini? Lakban. Bentuk. Ya seperti ini. Mas dalam bentuk mendol ya, Pak ya? Ya dalam bentuk mendol ya, mendol ya dalam istilahnya ya, seperti itu. Kedua pelaku dikenakan wajib lapor. Petugas akan terus memperketat rahasia penitipan barang di lapas untuk mencegah peredaran narkoba di antara para napi. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.